tarbiyatul auladi ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah dilahirkan itu adzani kuping kanannya, iqamati kuping kirinya. Derajat hadisnya ini Pak hasan sahih, hasan bisawahid. Mengapa ada yang membid'ahkan? Banyak orang panggung belajar agama itu, temu satu hadis langsung ngomong bid'ah, karena dia katakan hadisnya itu hadis dhaif. Padahal ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan hadis itu hasan bisawahid. Dan ulama bersepakat tentang sunnahnya bayi diadzani kuping kanan, diiqamati kuping kiri. Memang kebiasaan Pak yang suka membid'ahkan itu belajar agamanya mak jelas. Belajarnya cuma lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Share YouTube al-internet. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wulidalahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan." Nabi bersabda, barang siapa yang lahir anaknya fa'adzana fi udunihil yumna, lantas diadzani kuping kanannya, wa aqama fi udunihil yusra, lalu diiqamati kuping kirinya, lam tadurruhu ummus sibyan, maka tidak bisa mencelakakannya, tidak bisa mengganggunya jin yang namanya Ummus Sibyan. Ya, ada jin julukannya Ummus Sibyan. Ummu itu artinya emak, As-Sibyan itu bayi-bayi, emaknya bayi. Itu bahasa Arab. Bahasa kitanya kuntilanak. Kuntilanak Pak. Kalau kuntilanaknya sudah beranak beneran, namanya Mak Kunti. Tapi kalau kuntilanaknya masih gadis, Mbak Kunti namanya. Jadi kuntilanak itu bukan mitos. Kuntilanak itu bukan anggapan, bukan dol. Tapi kuntilanak itu memang ada. Nabi nyebutnya Ummus Sibyan. Dan dia sangat iri sama orang yang hamil. Dia sangat dengki dengan bayi yang baru lahir. Makanya dia ingin mencelakakannya. Cara yang paling aman, adzani kuping kanannya, iqamati kuping kiri. Enggak sekali habis lahiran saja Pak. Pak Robi Chandra ya. Di adzaninya itu anak nangis adzani. Setiap hari adzani. Adzani di kupingnya, tapi jangan kencang-kencang. Peka juga kuping si anak. Nanti pakai toa lagi adzani. Ya adzan saja diperdengarkan ke telinganya. Itu kan kalimat talqin juga. Mentalkinkan kalimat adzan, mentalkinkan kalimat syahadat, mentalkinkan kalimat tauhid ke kuping anak kita. Azani kuping kanan sering-sering. Itu cara sedemikian rupa. Makanya anak itu rentan gangguan jin Pak. Ada namanya Ummus Sibyan. Belum lagi kembarannya jin korin yang iri sama si bayi yang bersangkutan. Jin korin ini kembaran si bayi, dan dia lahir dengan waktu yang sama. Bahkan namanya aja mirip. Jadi kalau nama anak itu Suparman, jinnya Suparmin itu. Ada kemiripan namanya. Dan jin korin kan gak semuanya baik. Ada yang dengki sama kembarannya, dia coba mencelakakannya. Maka caranya adzani iqamah. Itu ruqyah yang sederhana sebetulnya. Jadi gak usah repot-repot manggil kiai dulu. Cuman kalau diruqyah sama kita sendiri nggak sembuh-sembuh juga, panggil ustaz. Diruqyah juga nggak sembuh, mungkin kecetit, pijit, sama ahli pijit bayi, disepa kalau mau belajar cara sepanya. Nggak mempan juga, mungkin faktor yang lain. Masih nggak mempan juga, bawa ke dokter misalnya Pak, ternyata dari pagi nggak dikasih makan, ya kelaparan si bayi itu. Jadi simpel sekali. Selain itu ada setan khusus yang ingin mencelakakan bayi. Kalau Ummus Sibyan jin, kalau korin jin,
Ini ada setan yang mencelakakan bayi. Nama setannya setan wasit. Ada yang namanya wasit gak sih? Kalau ada ganti Pak nama setan soalnya. Jangan sembarangan ngasih nama, harus konsultasi dulu. Ini namanya bener apa enggak, kan begitu. Jadi sekali lagi Hasan bisa wahid, Hasan dengan penguatan bahwasanya sunnah hukumnya mengadani di kuping kanan, mengiqamati di kuping kiri, sering-sering dilakukan. Lam taturuhu umusibyan. Yang namanya umusibyan tidak akan mampu mencelakakannya. Satu, dapat ilmunya. Kita sudah biasa mengamalkannya Pak. Cuman dia antar bikin sama orang jadi ragu. Saya juga bingung. Kalau bayi habis melahirkan gak diadani, diapakan? Dinyanyikan lagu alamat palsu. Pantesan anaknya sesat terus gedenya ya. Karena nyanyian yang ditalkinkan ke kupingnya. Nah yang kedua disunahkan untuk ditahnik. Apa itu ditahnik? Ambil kurma matang. Ambil kurma matang, dikunyah bercampur ludah. Ludah yang sudah bercampur manisnya kurma itu dioleskan di bibir dan di langit-langit mulut anak kita. Nanti dijilat-jilat pakai bibirnya. Itu menurut ilmu merangsang kekebalan tubuhnya, merangsang kecerdasan otaknya, sekaligus tabarukan, ngalap berkah. Mudah-mudahan akhlak si bayi mencontoh akhlak orang yang mentahniknya. Makanya dulu para sahabat mentahnikkan putra putri mereka kepada Nabi agar menteladani Nabi. Makanya jangan sampai Pak yang mentahnik itu laki-laki hidung belang mata keranjang. Mau jadi apa anak kita ini? Harus cari orang yang solih. Hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Sama sakit tengiknya enggak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya, enggak dibuang menyakitkan. Ditahnik itu kesunahan, itu bagus sekali. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dicukur rambutnya. Rambut tadi kan sudah kita potong dikit-dikit, kita simpan, nanti digundul itu rambutnya. Lantas kemudian ditimbang. Jangan langsung dibuang, ditimbang dulu berapa dapatnya, disedekahi. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim disebutkan wazanat Fatimah sya'ra Hasanin wa Husainin wa Zainaba wa Ummi Kulthum fatasaddaqat bi zinatin dzalika fiddah. Dulu Fatimah putri Rasulullah, lahir anaknya semua dicukur sampai gundul. Cukur sampai gundul, kemudian wazanat Fatimah, ditimbang oleh Fatimah. Jadi Hasan, Husain, Zainab dan Ummi Kulsum. Lantas kemudian bersedekah dengan berat timbangan rambut tersebut. Dzalika fiddah. Waktu itu Fatimah mampunya senilai perak. Jadi kalau bisa Pak Robi Chandra, yang paling bagus itu timbang rambutnya seberat emas. Makanya kalau cukuran rambut jangan nunggu 3 tahun, kepanjangan rambutnya. Jadi berat nanti Pak timbangannya. Tidak mampu pakai emas, maka pakai perak, nurun dia. Fatimah pakai perak. Tidak mampu pakai perak, turun lagi. Semampu kita pakai duit. Makanya orang tua kita dulu gak pintar ceramah, tapi pintar ngasih contoh. Kenapa ada kembang telur? Itu mensedekahi rambutnya. Kembang telur dikasih duit di benderanya. Sekarang duitnya 2.000-an. Duit 2.000-an ini Pak, upaya mensedekahi rambutnya. Kalau cuma mampunya segini, ya segini tidak apa-apa. Cuman ada yang protes, kok duitnya 2.000-an, mestinya 100.000 deh. Kalau 100.000 yang mimpin marhaban gak konsentrasi. Nanti Ustaz Mukrim mikir, gua kebagian gak ya? Ini yang nyabut siapa kira-kira? Ya sama lah Pak, orang tua kan pinter-pinter. Cuman gak pinter ngomong orang dulu, tapi pinter ngasih pembelajaran. Kayak ada orang mati kan, dibawa ke kubur pakai kembang dan dikasih duit recehan. Begitu kita bawa ke kubur, musuh keranda itu
ditabur bunganya di jalan sama duit recehan. Nanti anak kecil berebutan duit recehan tersebut. Apa pembelajarannya? Orang tua hendak mengatakan kepada kita bukan dengan ceramah, tapi dengan pembelajaran. Kalau orang mati semua bunga-bunga dunia nggak dibawa mati. Betul atau betul? Mengapa itu pakai kembang? Semua kembang-kembang dunia, pangkat dan jabatan, gelar kehormatan, tidak ada yang dibawa mati. Semua ditinggalkan di dunia ini, termasuk duit harta yang kita tinggalkan, tidak dibawa mati. Itu maksudnya. Tapi masih ada aja yang protes, Ustaz. Kok duitnya recehan? Coba duitnya cepean yang merah-merah. Itu kalau duitnya cepean, Pak, yang musuh kerana rebutan. Ketinggalan mayatnya, yakin dah saya. Kalau cepean. Makanya pinter orang tua bikin yang recehan, yang buat anak-anak saja luar biasa. Orang dulu nggak pintar pidato, orang dulu nggak pintar ngomong, tapi orang dulu pintar memberikan pembelajaran. Itu maksudnya mensedekahi rambutnya. Makanya bikin kembang telur. Tapi lebih daripada itu, kalau mampu upayakanlah senilai emas atau senilai perak, timbang berapa gram dapat rambutnya. Mudah-mudahan dengan rambut tumbuh baru, anak ini menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bagian dari pendidikan buat anak kita adalah memberikan nama yang baik buat anak kita. Innakum tad'una yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan dengan nama bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama kalian. Makanya disunahkan kita itu menyertakan nama orang tua. Saya setuju betul nama ponakan kita ini, Ryan Al-Farizi, nggak panjang-panjang. Jadi ngikutin nama bapaknya enak nantinya. Ini udah kepanjangan nama, jadi nggak enak ngikutin nama bapaknya. Kita ini terbiasa kan bikin nama panjang-panjang, tapi manggilnya pendek. Kadang-kadang ustadz aja manggilnya Tak. Udah di mana Tak? Di depan. Tak. Jadi nggak enak. Ini manggilnya biasa dipendek. Namanya Lydia, sekongan dilit. Oh coba yang mana silit? Jadi silit dia. Kebiasaan. Coba kalau kita belajar sama orang Arab, Pak. Orang Arab itu kalau nama pendek-pendek, menyertakan orang tua kalau manggil lengkap. Ya Suparman Abdul Karim, Suparman bin Abdul Karim Fa'al. Wahai Suparman Abdul Karim, sini. Mereka lengkap kalau panggil nama. Kita ini nggak biasa lengkap. Udah namanya kepanjangan. Di bawah akad nikah kepayahan. Kita sendiri kadang yang bikin repot sedemikian rupa. Berikan nama yang terbaik dan menyertakan nama orang tua, karena nama ini berlaku bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Dan nama tersebut bagian daripada doa. Sudah pas ya, Raidan. Bulan puasa ini bukan? Enggak ya? Oh Juli kemarin. Raidan, Raidan itu subur ya Pak. Subur, banyak rezekinya. Salah satu nama pintu surga, Babur Raidan. Pintu buat orang yang rajin puasa. Alfa rizki, alfa itu 1000 rezeki, 1000 rezeki. Mudah-mudahan sebab lahirnya anak kita ini, mudah-mudahan Pak Robi Chandra Allah kasih 1000 jalan rezeki. Amin. Amin. Ya Allah. Bukan 1000 istri, bukan. 1000 istri itu Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman itu punya istri 1000. Gagah kan? Yang digilir cuma dalam 1 malam. Masya Allah. Itu minum jamunya apa ya? Cuma dalam 1 malam 1000 digilir. Itu kalau Nabi Sulaiman hidup zaman sekarang langsung jadi bintang iklan. Pria punya selera, langsung jadi brand ambasadornya Kratin Den M150 barangkali ya, Extra Jos dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan anak ini menjadi 1000 pintu rezeki bagi orang tuanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Berikan nama yang terbaik karena nama merupakan doa. Nama yang paling baik itu Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, itu yang paling bagus.
turunannya silakan nama yang artinya bagus, yang menjadi doa. Turun yang lagi nama orang-orang solih. Boleh kita kasih nama anak kita Joko Widodo, boleh. Nama presiden. Kasih nama anak kita Susilo Bambang Yudhoyono, boleh. Kasih nama anak kita Prabowo Subianto, boleh. Suparman, apalagi. Bagus kasih nama anak itu nama-nama orang solih. Jangan sampai kita kasih nama anak kita Lucita Luna misalnya. Bingung dedeknya mau jadi apa nantinya. Mak jelas. Laki-laki bukan, perempuan juga udah kebablasan. Kalau kata orang Lampung kan mak jelas. Laki-laki tanggung, perempuan bukan. Kalau siang ngakunya Suparman, malam ngakunya Suparmi. Makanya ada guyonan di media sosial. Ada banci tanya sama Pak Haji, Pak Haji, kalau laki-laki mati nyebutnya apa? Almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Nah kalau banci aluminium. Bukan panci, Pak Haji, banci gua mah. Ya selalu juga ngapain identitasnya mbak jelas. Jadi balik lagi bahwasanya berikan nama yang terbaik. Yang penting artinya bagus. Yang penting artinya positif. Jadi doa bagi yang bersangkutan. Selanjutnya disunahkan bagi anak-anak kita, bagi kedua orang tua maksud saya, untuk diaktifoi. Hukum sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi karena memang setiap anak itu kullu ulamin murtahalun bi aqiqah. Setiap anak itu masih tergadaikan dengan akikohnya. Maka dari itu segerakan akikoh. Jangan yang lain-lain dulu. Tapi seandainya belum ada rezeki ya Pak, beli kambing, belum ada rezeki yang lain-lain, para sahabat dulu pintar. Mereka sementara waktu nyembelih burung, bukan burung masing-masing tapi ya, bukan juga burung emprit. Kalau burung emprit mah satu orang gak cukup. Ayam maksudnya, nyembelih ayam badal sementara pengganti akikoh. Kalau mereka nggak mampu juga maka mereka sedekah telur. Makanya ada kembang telur kan, penggantinya bagi orang yang tidak mampu nyembelih kambing dengan segera. Jadi sedekah telur, nyembelih telur. Makanya orang Jawa kalau among-among anak melahirkan, telurnya separuh. Makanya orang Lampung sering suudon, pelit orang Jawa. Masa telur cuma separuh? Bukan pelit, nyembelih telur. Karena sebagai pengganti sementara bagi yang belum sempat untuk akikoh menyembelih kambing. Laki-laki kambing 2, perempuan kambing 1. Nah ini antara lainnya yang disyariatkan. Kita lanjutkan, ada yang terpenting tentang konsep al-baitu madrasatul ula. Rumah tangga itu sekolah yang pertama dan paling utama bagi putra-putri kita. Kita ini cemas Pak. Pergaulan di luar itu tidak ada jaminannya. Narkoba merajalela, pergaulan bebas merajalela, seks bebas merajalela. Anak kita mau selamat atau tidak tergantung pendidikan di rumah. Mengapa jadi penting di rumah? Karena ada pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Nek bapak kalong anak ekam prek. Nek bapak nyolong anak nyopet. Ulang lagi Pak. Nek bapak kalong anak kampret. Nek bapak nyolong anak nyopet. Sekali lagi lah bertiga kan. Nek bapak kalong anak kampret. Nek bapak nyolong anak nyopet. Buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Maka pendidikan paling penting itu adalah pendidikan keteladanan. Saya mau cerita versi kampung saya. Saya ini kan orang Sumatera Selatan, Batu Raja, orang Ogan ya Pak. Dia cerita di kampung itu rambutan sering kehilangan di pohon, tapi bekas kampretnya gak ada. Diintai ternyata ada anak umur 10 tahun yang suka nyolong, kepergok. Woi, nah ini galak maling nih. Kata yang punya pohon rambutan, kamu yang suka nyolong. Pantesan rambutan saya habis. Tapi nanti bapakmu nanti bukan tuh bangan ke. Apa yang anak kecil ini? Kata kalau aku ditakutin, dia takutan. Bilangin aja gua gak takut.
Nah, mana bapakmu? Anak ini teriak, "Pak, tuhunlah ada jemenya." Ternyata bapaknya lagi di pohon rambutan. Si mundur. "Pak, turun, ada orangnya." Ya pantasan anaknya yang ngumpulin rambutan ngarungin di bawah, bapaknya yang mundur di atas. Artinya anak itu ikut bagaimana orang tua, itu yang nomor satu. Makanya saya ingin tegaskan, jangan salahkan guru ngaji kalau anak nakal. Salah itu, Pak. Bukan guru ngaji yang salah, bukan kiai di pondok yang salah, bukan guru di sekolah yang salah. Ada masalah pada orang tuanya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Makanya anak kalau diantar ke guru ngaji, Pak ngomong yang benar. Saya agak kesel tuh. Sekarang ini anak-anak itu PAUD ngaji, TK ngaji, SD ngaji, lulus SD berhenti ngaji. Kadang-kadang anak ngaji kurang diperhatikan orang tua. Ngaji yang ngaji enggak ya enggak. Kadang-kadang guru ngaji yang nyari, "Bu, mana anaknya kok enggak ngaji?" "Oh, lagi malas," kirain sakit. Orang tua yang baik enggak begitu. Anak diantar ke guru ngaji. Abi, Umi, Ustaz, Ustazah, Pak Yai, Bu Nyai, titip anak saya, mohon ajarkan Quran. Kalau dia nakal, marahin. Kalau dia ngelawan bandel, pukul anak-anak sendiri. Kalau dia bego alias goblok, sabar, mungkin keturunan nggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya. Jadi kalau anak goblok itu yang salah bukan guru ngaji, tetap bukan guru ngaji. Faktor di rumah itu yang nomor satu. Hantarkan anak-anak ke guru ngaji, dan harus betul-betul bersepakat dengan guru ngaji, serahkan sepenuhnya. Jangan sampai kita tanggung setengah-setengah. Enggak berkah ilmu ketika kita tidak memuliakan guru ngaji. Walaupun saya prihatin lah, guru ngaji di Indonesia ini guru paling ikhlas di dunia internasional, betul nggak Pak? Guru paling ikhlas. Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Ada nggak beritanya? Enggak ada. Guru paling ikhlas di muka bumi ini guru ngaji. Bahkan guru ngaji itu nggak dapat sertifikasi, Pak. Nggak dapat sertifikasi. Guru ngaji itu demi kehormatan Al-Quran dia nggak berani minta. Dikasih orang tua, alhamdulillah. Nggak dikasih nggak apa-apa. Itu guru ngaji. Kalau mau balik kayak saya ini masih lah Pak. Dikasih alhamdulillah. Nggak disangoni, kebangetan. Masih lah ya. Udah jauh-jauh dari Sukarame nggak disangoni gitu. Kebangetan Pak Robi Sagrama. Tapi kalau guru ngaji yakin sama saya, nggak berani lagi Pak. Dan karena apa? Dia demi kehormatan Al-Quran. Makanya kata orang di Indonesia ini artis dibayar mahal, tapi malah merusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Ada guru gajinya cuma 300.000 sebulan, guru ngaji tak dibayar. Coba artis Via Valen, tahu Via Valen? Nyanyilah satu lagu Pak, bayarannya 30 juta satu lagu, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Trio Maca, Iwak PY, nasi jagung, satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuma nyanyi emang lagi sedih, cuman gitu doang. Satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya Pak bengak-bengok kayak gitu. Allah Akbar. Bandingkan sama guru ngaji. Guru ngaji yang menyelamatkan anak-anak kita. Jadi pokoknya harus dididik anak dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya sederhanakan biar gak sulit menghafalnya. 3 hal yang harus kita tanamkan di rumah. Apa itu? Yang pertama, pendidikan akidah. Jadi pertama kali tanamkan kepada anak-anak kita, pelajaran pertama kali buat anak-anak kita kalimat la ilaha illallah. Hanya bergantung kepada Allah. La tusyrik billah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun, kecuali cuma takut kepada Allah. Ini ilmu muraqabah namanya Pak. Dari kecil nak, kamu jangan takut hantu. Wah, lumrah lah anak kecil takut pengitan. Kamu jangan takut miskin. Kamu jangan takut dengan orang yang punya kedudukan. Kamu bukan takut sama bos,
tapi takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan dari kecil. Walaupun hidayahnya belum nyambung, itu dia ingat nantinya. Karena di dunia sekarang ini banyak orang yang gak takut lagi sama Allah. Malah lebih banyak orang takut istri daripada takut Allah. Saya tanya, ada gak suami takut istri zaman sekarang? Yang mana? Yang mana? Tampang sih boleh ya Pak. Wih, rambut cepak, jidatnya jadi cenong. Siapa ya? Kang Hadir ya jangan. Alis matanya tebal, matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede. Tiba-tiba ototin bininya langsung mungkrot. Makanya saya dapat sharing WA, tapi bukan kata saya Pak, kata WA. Entah siapa suka bagi-bagi itu ya. Ada laki-laki rajin sholat, naik haji udah 3 kali, umroh setahun sekali, bayar zakatnya rajin, sedekahnya dermawan, sholatnya ke masjid, tapi masuk neraka. Orangnya kaya raya, hartanya banyak. Begitu dia mau masuk surga, ditahan oleh Allah. Kamu harta kamu banyak, ibadah kamu tekun, istri kamu berapa? 1 ya Allah. Ngapa kamu istri 1? Takut sama istri ya Allah. Kalau begitu kata Allah cancel, nggak jadi masuk surga kamu. Karena kamu suami takut istri. Maaf ini guyon Pak, jangan aku. Ibu-ibu nanti yang nonton di YouTube jangan lama kalau saya. Ini kerjaan orang di WA ini mah, di WhatsApp. Tapi itu plesetan saja Pak, plesetan saja. Balik lagi banyak orang nggak takut sama Allah. Coba lihat pejabat itu Pak, mohon maaf pejabat, lebih takut sama KPK daripada sama Allah. Ya Pak ya? Ini takut sama KPK. Orang-orang di kantor itu lebih takut sama wartawan. Ada wartawan nggak di sini? Lebih takut sama wartawan daripada sama Allah. Begitu wartawan meliput berita ketar-ketir, udah sebesar-besar jagung keringatnya, udah nyiapin uang sabokan, sama Allah dia tidak takut. Dia korupsi bebas, tapi sama manusia dia takut. Nah, anak kita harus diajarkan tentang bagaimana benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada guyonan itu, ada anggota dewan tanya sama kiai, Pak Kiai, hebat mana saya sama bupati, wali kota? Ya hebat lu lah, lu kan bisa negur, bisa marah sama bupati wali kota. Kalau saya anggota dewan provinsi, hebat gua apa hebat gubernur? Ya hebat lu juga. Kalau saya anggota DPR RI, hebat saya atau hebat menteri? Ya hebat lu. Menteri bisa dipanggil, rapat di DPR bisa kena marah oleh DPR. Nah kalau sama presiden ya hebat lu juga. Karena apa? DPR MPR kalau bersidang bisa impeachment, mecat presiden. Pak Kiai kata dia, kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Melunjak orang itu. Nggak puas nih. Sama bupati wali kota hebat lu, sama gubernur hebat lu, sama presiden menteri hebat lu. Nah kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Kata Pak Kiai hebat lu juga. Bukan bisa. Karena kalau Nabi Muhammad itu masih takut dengan Allah. Kalau kamu kayaknya nggak takut lagi sama Allah. Tapi nggak semua nggak DPR ya Pak. Kan bahaya. Kenapa mereka korupsi? Saya ambil contoh saja Pak. Anggaran pendidikan APBN kita, yang APBN belum APBD ya. Yang APBN kita itu 400 triliun. Itu nolnya berapa kira-kira? Enggak muat kalau lapor, enggak muat. Yakin dari HP nya enggak muat itu. 14 nolnya itu per tahun. Itu kalau digaji ke guru, gaji guru paling sedikit dibagi persentase untuk gaji guru gitu Pak. Paling sedikit untuk honorer 5 juta per bulan. Gaji guru honor, guru ngaji 10 juta. Guru ngaji 10 juta kayak lebih gede ya aturan. Dan kalau digunakan untuk biaya pendidikan, gratis pendidikan dari PAUD sampai sarjana S1. Saya yakin Pak, duit segitu kalau nggak bocor, nggak dikorupsi oleh orang-orang yang serakah di atas, yakin saya itu bisa untuk menggantikan pendidikan sampai sarjana S1.
Kalau saya jadi presiden, saya gratis kali itu Pak, kesehatan gratis, sekolah gratis sampai doktor. Amin. Itu jadi saya ya Pak. Ketika ngajar langsung jadi Menteri Agama, Mas Dika Menteri Pemuda Olahraga. Dia gantung, waduh, jatuhnya itu ya. Itu memang idola para janda Pak. Yang model begini idola para janda kan bagus janda daripada gadis ya. Masalah hadirin rahimakumullah, itu bukan hisab menjempol, tinggal kemauan bisa. Coba kita ini negara Islam tapi negara terkorup nomor 4. Dari 10 negara paling bahagia di dunia nggak ada satupun negara Islam. Jujur-jujuran kita. Dari 10 negara paling bahagia di dunia internasional nggak ada satupun negara Islam. Gimana mau bahagia? Perang terus. Yaman perang, Arab perang, Irak Suriah perang, Libya perang, Mesir perang saudara. Di mana letak Islamnya kita ini? Sejahtera dikit ya korupsi. Coba 1-2 negara paling bahagia, Norwegia, Swiss. Di Norwegia dan Swiss itu sekolah gratis sampai doktor, dan rumah sakit gratis untuk semua kelas. Luar biasa. Indonesia orang sakit dilarang, orang miskin dilarang sakit. Jadi mengapa saya ceramahkan ini ya? Boleh jadi kan anaknya Pak Robi Chandra nanti jadi presiden kan? Siapa tahu lah. Pak Robi Chandra sudah menanamkan begini nih pendidikannya, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk, dia akan menjadi orang besar, dia akan berjaya. Allahumma amin. Ini satu. Yang kedua, pendidikan ibadah. Mursabiya bisolati ida balagos sab'a sinin wa ida balagos asra sinin fadribuhu ilaiha. Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun ajari dulu sholat. Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Pendidikan ibadah. Apabila umurnya sudah sampai asra sinin 10 tahun tapi nggak sholat, diomongin padahal fadribuhu ilaiha, tepuk gara-gara meninggalkan sholat. Jadi kalau anak mandi hujan digebuk, nggak ada dalil. Anak malas sekolah disepak, nggak ada hadis. Anak misalnya nggak ngerjain PR dijewer, tidak ada ayatnya. Tapi kalau anak nggak sholat, gebuk. Tapi ingat pelajaran, gebuk anak jangan kepala. Beleng haram, nampar haram, jewer nggak boleh, nyubit perut nggak boleh, nyepak nggak boleh, nerajang apalagi. Yang paling boleh itu cuma satu Pak, mukul betis atau pantat. Tempat yang paling bagus dipukul adalah pantat. Makanya pantat dibikin tebel. Makanya saya ditanya, Ustaz, kok di Quran Allah membolehkan suami mukul istri? Betul kata saya. Apa itu enggak KDRT? Bukan, kata saya, asal mukulnya benar. Istri ini sudah bebel, bandel, bengal, ngotot, ngedek, ngeyel, merengket. Udah 7 nih Pak. Bebel, bandel 2, bengal 3, ngotot 4, ngedek 5, ngeyel 6, merengkel 7. Udah malas sholat, kerjaannya ngerumpi, diomongin malah suaranya lagi kenceng, pukul. Tapi yang dipukul pantatnya. Makanya ibu tak suruh makan banyak biar pantatnya bahenol. Kalau dipukul mendal, boleh mukul, tapi di situ. Tempat yang lain tidak boleh. Mukul wajah itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Anak malah jadi preman. Jadi ajarkan anak kita untuk sholat, tapi ingat mukul itu kan terakhir. Kalau nggak ada upaya lagi, ada upaya nomor 1 agar anak kita rajin sholat apa? Keteladanan kedua orang tuanya. Kita ngoceh dulu anak sholat, papanya nggak sholat, mamanya nggak sholat, malah bapak ibunya sholat zuhur mepet asar, asarnya nunggu maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala.
Lo kodokan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul. Pak kata istrinya usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kesiangan jam 9 sholat subuhnya. Nah anak niru. Apa kata anak? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i royokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholat. Kalau kata orang Jakarta subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Keteladanan yang penting dari orang tua, didik anaknya menjadi ahli sholat. Insya Allah. 2. Yang ketiga sekarang, 3 aja yang sebanyak-banyak. Yang ketiga pendidikan akhlak. Wa'awiduhumul khair fa inna khaira'adah. Biasakan anak-anak dengan kebaikan, karena anak kita hanya akan jadi baik karena kebiasaan, bukan dengan ceramah. Makanya jangan ceramah pada depan anak, laga-lagaan bawa buku khutbah. Ya Allah, jumroh ini rahim kok dengerin anak. Ketawa anaknya. Apa ini? Nggak perlu kayak gitu. Saya pernah Pak diundang ceramah di TK, pulang saya. Gak bisa kata saya, anak TK mah bukan diceramain, dongeng. Salah, ini guru TK-nya saya semua. Salah, anak-anak jangan diceramahin. Anak itu diceritain paling minimal, dikasih teladan contoh yang baik. Makan tangan kanan itu kebiasaan. Kencing mesti duduk, jangan berdiri, kebiasaan. Gimana anak kencing mau duduk kalau bapaknya berdiri? Mending kalau cebok lupa cebok. Allahu Akbar. Kadang-kadang ke pinggir jalan langsung begitu saja keluar. Jangan sampai sedemikian rupa. Pakai sedang selop kaki kanan dulu, masuk keluar masuk rumah berdoa mengucap salam, itu terkebiasaan. Anak hanya jadi baik karena kebiasaan. Terutama berikan nafkah yang halal agar anak kita ini menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Karena problem bangsa Indonesia itu kan banyak orang pintar tapi nggak benar. Saya cerita anekdot ini Pak ya, yang menceritakan wakil gubernur Jawa Timur mantan Pak Saifullah Yusuf. 2 periode jadi wakil gubernur. Kata beliau di situ pondok ada kejadian, ada guru SMA praktek, disiapkan 1 gelas isinya air tawar, 1 gelas isinya alkohol, disiapkan segenggam cacing yang masih hidup itu. Murid-murid protes, maaf Bu Guru, praktek jangan dilanjutkan. Lo ngapa kata Bu Guru? Kalian jijik sama cacing? Bukan jijik sama cacing Bu Guru, kami murid-murid udah ngerti semua. Kaget Bu Guru, hebat murid sekarang, pintar semua. Belum diajari sudah ngerti duluan. Oke kata Bu Guru, ibu pengen tahu kayak mana kalian mempraktekannya. Maka sama murid-murid dicoba maju ke depan. Separuh cacing dimasukkan ke gelas yang isinya air tawar, separuh masih ke gelas yang isinya alkohol. Dibiarkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, murid-murid mulai komentar, Bu Guru ini hasil praktek kami. Ternyata cacing yang masuk air tawar masih hidup semua. Tapi cacing yang dimasukkan alkohol mati semua. Maka Bu Guru kata mereka, kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Astagfirullahaladzim. Kalau dipikirnya agak masuk akal ya Pak. Kalau cacing masuk air tawar hidup, cacing masuk alkohol mati. Pantesan anak muda zaman sekarang demen mabuk. Ngapa Kang mabuk? Biar gak cacingan. Ternyata udah rajin mabuk, cacing gak mati-mati. Akhirnya virusnya dioplos. Begitu diminum bukan cuma cacing yang mati, orang yang mampus juga akhirnya. Allahu Akbar. Artinya Pak, ini snapshot. Kita sedang dihadapkan dengan potret bangsa Indonesia ini banyak orang pintar, tapi belum tentu benar. Pintarnya malah nginterin, pintarnya malah mengakali. Terakhir saya mau closing video. Kalau zaman dahulu kala orang tua berpesan sama anak, nah kata orang tua, kamu harus jadi ini nak, jadi itu nak, ngangkat derajat keluarga. Itu sudah kuno Pak.
Anak nggak bisa dipaksa. Anak harus memilih belajar kuliah sesuai dengan keinginannya. Betul apa betul? Belakangan orang modern berubah lagi, sudah bergaul. Nah, terserah dulu mau jadi apa. Papa yang perjuangkan, papa biayai, itu bagus, tapi belum bagus betul. Kita harus berubah lagi, Pak. Kita harus masuk yang nomor 3. Terserah, nak, kamu mau jadi apa? Yang penting kamu jujur. Jangan ngambil hak orang lain. Subhanallah. Silahkan kamu jadi presiden, nak, tapi presiden yang jujur. Silahkan kamu jadi anggota DPR yang jujur. Silahkan kamu jadi gubernur yang jujur. Silahkan kamu jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim yang jujur. Silahkan kamu jadi kiai yang jujur. Minimal sama istrinya jujur itu. Jangan nyimpang maksudnya. Allah. Ya harus diomongin begitu, Pak. Karena ngapa? Nanti kata Pak polisi, enggak adil. Polisi aja dibahas. Jujur itu yang penting. Karena Indonesia krisis orang pintar sekaligus benar. Baik, demikian. Jadi nggak berpanjang lebar. Kalau masih kurang ya lain kali undang lagi. Tapi yang terpenting dari urutan apa yang kita biasa lakukan, termasuk barzanji, marhaban, Pak. Ini sholawat. Kita baca barzanji itu kan sejarah kelahiran Nabi, bagus semua itu. Diselingi dengan sholawat. Bapak-bapak kalau nonton di YouTube ada Ustadz Ujang Bustami ya. Itu yang bisa tahu sama dukun santet kan. Dia orang yang nikah sama ular jadi tobat begitu. Coba bacaannya nggak payah-payah, Pak. Cuman sholawatan. Kalah semua orang. Bukan karena dia sakti, bukan karena dia hebat, karena dia istiqomah dengan sholawat. Bapak-bapak silakan. Istiqomah bismillah, Allah kasih karomah dengan bismillah. Istiqomah sholawat, Allah kasih karomah dengan sholawat. Termasuk kita marhaban, barzanji, diba'i, itu sholawat. Kita membaca sejarah Nabi, kemudian kita bersolawat, ada karomahnya buat kita semua. Jadi sekali lagi harapan besar kita setelah kita membaca barzanji, diba'i, bersolawat, marhaban, anak kita meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Taala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.